Audio Jungle. Audio Jungle. Semuanya shalom, salam damai dan salam sehat selalu. Pakatuan Wapakalawiran. Pada hari ini kita semua berkumpul secara virtual untuk merayakan hari ulang tahun ke-51 dari Kerukunan Warga Pakasaan Remboken. Tema untuk hari ulang tahun pada saat ini adalah tetap tegar di masa sukar. Terutama di masa pandemik sekarang ini memang protokol kesehatan tetap harus kita jaga dan kita laksanakan, yaitu tetap memakai masker, jaga jarak, dan memakai hand sanitizer ataupun mencuci tangan. Baik Bapak Ibu sekalian serta warga Pakasaan Remboken yang ada di rumah, kita akan segera memulai acara ibadah dan perayaan hari ulang tahun ke-51 Kerukunan Warga Pakasaan Remboken. Acara ini akan dibuka lebih dahulu dengan kata sambutan dan pembukaan dari Bapak Wakil Ketua Umum Kerukunan Warga Pakasaan Remboken, Maijen TNI Franky Mamahit. Untuk Bapak kami persilahkan. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua KWPR, yang saya hormati para panitia yang sudah hadir di sini, yang kami hormati seluruh pengurus KWPR, mari kita pada hari yang berbahagia ini dan penuh sukacita, tiada hentinya memanjatkan puji syukur pada Tuhan yang Maha Kasih, karena atas pernyataan dan berkatnya kita dapat berkumpul di sini untuk bersama-sama merayakan ulang tahun KWPR yang sudah barang tentu adalah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena begitu besar kasih Tuhan bagi kita seluruh warga KWPR ini. Walaupun di masa pandemi COVID-19 ini, itu bukan kendala bagi kita organisasi KWPR ini yang sudah sejak dulu kala, dari waktu ke waktu terus eksis, maka pada situasi yang sulit ini, kita juga eksis untuk terus memuji dan memuliakan nama Tuhan pada perayaan HUT KWPR yang ke-51 ini dengan tema tegar pada masa sukar. Saya berterima kasih kepada pengurus yang telah menyelenggarakan ini, dan seluruh warga KWPR, dan juga gereja PAUK Hosana Cililitan yang sudah memfasilitasi tempat untuk KWPR menyelenggarakan ulang tahun ke-51. Demikian, terima kasih. Tuhan Yesus selalu menyertai kita semua. Shalom. Kita akan masuk dalam ibadah perayaan hari ulang tahun Kerukunan Warga Pakasaan Remboken yang ke-51. Kita nyanyi pujian Tuhan ku mau menyenangkanmu. Tuhan bertugas
Kita akan berdoa bersama-sama untuk pembukaan ibadah ulang tahun KWPR yang ke-51. Mari kita semua berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu, Bapa yang baik. Kami bersyukur untuk saat ini kerukunan warga Pakasaan Remboken boleh merayakan ulang tahun yang ke-51. Tuhan tolong ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, biar pimpinanmu dan penyertaanmu ada bersama-sama dengan kami saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saatnya kita akan masuk dalam firman Tuhan. Mari kita nyanyi pujian. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Haleluya. Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Satukan hati, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih buat waktu dan kesempatan yang Tuhan telah beri atas kami. Dan biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar, Tuhan menyertai dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami mampu mengerti sedetil-detilnya rencana Tuhan yang sempurna di setiap kehidupan kami. Kami siap buka hati dan sendengkan telinga dengar firman-Mu, maka Tuhan berbicara bagi kami sekalian, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Haleluya. Kita semua yang diberkati, mari berkata amin. Baik Bapak Ibu, saudaraku sekalian, shalom. Apa kabar semuanya? Baik, sehat, sempurna, disertai oleh Tuhan buat kita semua. Dan hari ini adalah hari yang indah tentunya buat kita sekalian. Kenapa? Karena hari ini adalah hari yang ke-51 tahun dari kerukunan warga Pakasaan Remboken. Haleluya. Baik, hari ini tema kita adalah tetap tegar di masa sukar. Kalau kita pelajari baik-baik, firman Tuhan hendak mengajar kepada kita bahwa tegar itu adalah sesuatu hal yang penting. Kenapa kita harus tegar? Dari kata tegar itu sendiri artinya tak mampu dilenturkan, tidak gampang mudah patah. Maka hidup kita pun sama, kita harusnya memiliki satu kekuatan khusus buat kita. Saya teringat dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 8. Teguhkan dan kuatkanlah hatimu, jangan goyah kiri dan kanan. Rupanya kata tegar itu sendiri, saudara, harus menyatu kuat dengan diri kita. Kenapa? Karena sederhana saja. Kalau kita pelajari di dalam kitab Habakuk pasal yang ketiga ayat 17 sampai 19, di sana dikatakan demikian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ayat 19. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku.
Ayat ini mengajar kepada kita kenapa orang percaya harus tegar di situasi yang sulit, dalam keadaan yang sulit, apalagi wabah melanda kiri kanan kita sehingga kita merasa takut dan khawatir. Dan akhirnya saudaraku sekalian, rupanya bukan hanya Indonesia yang mengalami, tetapi seluruh dunia. Lebih dari 200 negara mengalaminya. Apakah kita harus berteriak-teriak kepada Tuhan agar supaya Tuhan menolong kita? Ya, pastinya seperti itu. Tetapi kembali lagi saudaraku sekalian, jangan-jangan lewat wabah, lewat persoalan, hal-hal yang sulit, Tuhan sedang mengajar satu hal, bahwa saudara dan saya otot imannya itu harus kuat. Kenapa harus kuat saudaraku sekalian? Karena Tuhan memberikan kita atau menciptakan kita orang-orang yang memang harus bertahan di tengah situasi ataupun kesulitan yang begitu menindih. Jadi kalau kita jujur berkata bahwa tegar itu harus kita miliki. Apalagi di masa sukar, kita tidak perlu berteriak lantas menyalahkan Tuhan. Wah, bisa kualat kita saudara. Kenapa? Karena bukan kesalahan Tuhan, karena setiap persoalan dan masalah ada pesan Tuhan yang begitu indah yang harus kita tangkap. Pertanyaannya adalah bagaimana Habakuk bisa tetap berdoa, bisa memuji Tuhan, bisa bersuka cita di tengah himpitan, tindasan persoalan yang berat. Atau sama saja kalau kita buat pertanyaan adalah, atau bagaimana kita tetap tegar di masa sukar ini? Saya pelajari minimal ada 3 hal saja saudara. Kalau Habakuk sedang berdoa di situasi yang sulit, kehilangan apapun juga, bicara tentang lembu, domba, itu bicara tentang kekayaan pada zaman itu yang ia miliki. Sekalipun kekayaan itu habis, atau mungkin itu adalah deposito zaman dulu saudara, hilang lenyap. Tetapi kita tidak boleh kehilangan sukacita. Kita tidak boleh kehilangan pengharapan. Kita tidak boleh kehilangan hari esok yang harus kita lewati, kita lalui. Maka persoalan itu bukan untuk kita hindari, tetapi persoalan itu untuk kita hadapi. Yang setuju bilang amin. Nah, menjawab pertanyaan tadi saudara, kenapa orang percaya harus tetap tegar di masa sukar? Yang pertama adalah karena Habakuk tahu menempatkan Tuhan di atas persoalan dan masalah. Maka kalau kita mampu menempatkan Tuhan melebihi segala-galanya, maka itu adalah jalan kita yang terus harus kita jaga. Karena prioritas utama di dalam hidup kita memang adalah Tuhan. Bukan persoalan, bukan masalah. Setiap hari persoalan itu dan masalah tidak perlu kita undang dia datang saudara. Dan persoalan masalah itulah keadaan yang paling rajin mengunjungi rumah kehidupan kita. Jadi salahlah bila kita saudara selalu bersungut-sungut menyalahkan keadaan, apalagi menyalahkan Tuhan. Tidak. Saya teringat di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Wow. Hebat saudaraku sekalian pesan Tuhan. Jadi kalau kita sedang menghadapi persoalan dan pergumulan, dan hari ini belum selesai, masih tambah lagi hari esok, berarti kita kuat. Kita masih memiliki kekuatan di dalamnya. Kekuatan dari mana? Dari Tuhan yang pasti. Kekuatan dari mana? Dari Roh Kudus yang pasti. Maka kita tidak boleh menyerah. Kalau kita harus tegar saudara, ini adalah sebagai sebuah keputusan. Ambil keputusan. Jangan pernah bimbang, jangan pernah ragu. Karena pada saat kita bimbang dan ragu, kita tidak mendapatkan apa-apa. Rugi jadi orang percaya saudara. Nah yang kedua, bagaimana Habakuk bisa tetap berdoa dan memuji Tuhan?
Bagaimana saudara dan saya masih tetap bisa memuji Tuhan dan berdoa kepada Tuhan di tengah-tengah masa yang sukar sekalipun? Jawaban yang kedua adalah Habakuk menempatkan Tuhan di atas ketidakmampuannya di tengah-tengah keterbatasannya. Saudara dan saya punya batas kekuatan. Batas kekuatan ini mungkin saudaraku sekalian kita merasakan, waduh ini persoalan saya terlalu berat, saya udah nggak kuat nih, Tuhan udah nggak kuat, aduh penyakit saya begitu berat, udah nggak kuat nih, begitu parah, udah nggak kuat, ambil aja Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jangan-jangan lewat persoalan, lewat penyakit, saudara cuman butuh kesembuhan, tetapi bukan cari kesembuhannya, cari Tuhannya, maka kesembuhan itu akan terjadi. Tatkala Bartimius berdoa, Tuhan tolong aku, Yesus anak Daud, bantulah aku, tolonglah aku. Ketika Yesus menghampiri Bartimius, Tuhan Yesus berkata, apa yang ingin kulakukan kepadamu? Dia hanya menjawab, aku ingin sembuh. Nah, pada saat kita sedang mengalami persoalan, ada kebutuhan-kebutuhan yang penting dalam hidup kita, saudara. Maka engkau dan saya tidak perlu ragukan Tuhan. Yang setuju bilang amin. Justru pada saat kita bertemu dengan Tuhan, disitulah terjadi sebuah mujizat. Bartimius celik seketika itu juga. Amin. Tatkala perahu murid-muridnya diombang-ambingkan oleh angin sakal dan murid-murid ketakutan, Yesus berkata, jangan takut, aku ini. Maka akhirnya saudaraku sekalian, tatkala Yesus naik ke perahu, dia hanya berkata kalimat yang sangat sederhana, tenang dan diamlah. Maka seketika itu juga Alkitab mencatat, maka badai itu tenang. Pada saat saudara dan saya sedang mengalami badai kehidupan, ingat perkataan Tuhan, tenang dan diamlah. Artinya tenang diri kita, tenang dalam doa kita, jangan mikir masalah, mikir Tuhan. Masuk di dalam doa kita masing-masing dan perhatikan apa yang dilakukan oleh Tuhan buat kita. Pada saat kita tenang dan diam seperti itu, saudara, kita menyatukan hati kita dengan hatinya Tuhan. Kita sedang memohon kehadiran Tuhan atas setiap persoalan pergumulan kita lewat apa? Doa. Doa itu bukan hanya sekedar berisi permintaan dan permohonan. Tetapi doa itu, saudara, adalah dialog kita dengan Tuhan, dengan Bapa kita. Jadi pada saat kita dialog, kita bicara dengan Bapa kita, Bapa kita akan tahu apa yang sedang terjadi, yang sedang kita alami. Kalau saudara memiliki hubungan yang dekat dengan orang tuamu, maka orang tuamu akan tahu apa yang menjadi kebutuhanmu. Sama juga kalau dia adalah Bapa kita, maka kebutuhan dan keperluan kita dia akan tahu. Tidak perlu ngomong, saudara. Tenang, bangun dialog dengan Tuhan, diam, bicara kepada Tuhan, dan jangan pernah mempersalahkan siapapun, termasuk mempersalahkan diri kita. Karena kalau kita jujur, kita tidak suka kalau kita sedang menghadapi persoalan yang berat. Betul saudara? Haleluya. Nah, maka yang kedua jawabannya adalah Habakuk menempatkan Tuhan terhadap ketidakmampuannya, keterbatasannya, supaya Tuhan yang melakukannya. Kita hanya datang untuk bertemu dengan Tuhan. That's it, saudara. Sederhana itu. Kadangkala saudaraku sekalian, kita terlalu mendramatisir keadaan kita, sehingga kita merasa capek sendiri. Karena apa, saudara? Karena gajak gijik kita. Kita terlalu aktif ke sana sini, lupa diam dan tenang di hadapan Tuhan. Nah, yang ketiga, saudara, kenapa kita harus tetap tegar di masa sukar ini? Jawaban yang ketiga adalah Habakuk atau saudara dan saya sebagai orang percaya harus lebih melihat Tuhan dan merasakan sukacitanya daripada berfokus kepada derita kita. Fokus kepada sukacita, fokus kepada bahagia, bukan kepada penderitaan. Dan apa yang dikatakan Tuhan dalam Matius pasal 5? Berbahagialah engkau sekalipun miskin. Anggap sebagai sebuah kebahagiaan kalau engkau jatuh dalam berbagai persoalan dan pergumulan. Wah,
Rasanya ya saudaraku sekalian berbanding terbalik. Karena kita mengharapkan agar supaya bahagia itu sifatnya permanen. Saudara, saya kasih tahu ya rahasianya. Bahagia itu sudah dilepaskan oleh Tuhan loh. Tinggal saudara yang mengelolanya. Mampu enggak kita mengelolanya? Tuhan sudah memberikan kebahagiaan dalam diri kita semuanya. Dan sampai hari ini saudaraku sekalian, di tengah-tengah wabah COVID-19, kita masih bisa beribadah dan merayakan hari ulang tahun yang ke-51 kerukunan warga Pakasaan Remboken, dan saudara masih sehat. Bukankah itu adalah pertolongan dan perlindungan Tuhan? Yang setuju bilang amin. Yang setuju bilang amin. Haleluya, yes. Itu fakta, itu realita saudara. Saya teringat di dalam Ayub, dikatakan begini. Seketika terang tidak terlihat karena gelap mendung, lalu angin berembus maka bersihlah cuaca. Jadi ada kegelapan, ada mendung. Tetapi ingat, terang tidak pernah bisa ditutupi oleh mendung. Haleluya. Di balik mendung tetap akan ada terang, akan ada angin. Artinya yang menggeser mendung angin itu bicara tentang apa? Roh Kudus. Roh Kudus yang menggeser agar supaya batin kita tidak fokus kepada kegelapan, tapi fokus kepada terang. Tidak fokus kepada persoalan, tapi fokus kepada jalan keluar. Tidak fokus kepada derita, tetapi fokus kepada mujizat yang Tuhan sediakan, yaitu sukacita. Kalau sampai kita mengerti kebenaran firman Tuhan ini saudara, maka kita tidak akan mudah dikuasai oleh persoalan. Kenapa? Karena kitalah yang mengendalikan persoalan. Tepuk tangan saudara, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, kita yang mengendalikan, bukan kita yang dikendalikan. Maka tegar itu harus menjadi pegangan kuat dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang kuat dihadapkan kepada persoalan pergumulan biasa saudara. Karena memang itu adalah bagian yang memang harus kita lewati. Bukankah Tuhan menuntun kita kadangkala dia membawa kita dalam pendakian yang begitu tinggi, tetapi kadangkala Tuhan juga membawa kita pada jalan yang menurun, dan kadangkala Tuhan membawa kita pada jalan-jalan yang penuh dengan berbagai onak dan duri, bahkan jalan-jalan yang terjal, kerikil-kerikil yang tajam kita harus lewati. Tetapi apakah lantas kita menyerah? Tidak saudara. Kuncinya adalah pada saat kita sadar bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita sampai kesudahan zaman, kita tetap harus menjadi pemenang. Bilang amin saudara. Kita tidak boleh dikalahkan oleh persoalan pergumulan yang sukar sekalipun, karena masih ada Tuhan bersama dengan kita. Kalau Yesus bersama dengan kita, siapa lawan kita? Tidak ada. Sukses buat saudaraku sekalian, selamat menikmati hari ulang tahun yang ke-51 kerukunan warga Pakasaan Remboken. Sukses buat saudaraku sekalian dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang singkat sederhana ini. Tetapi kami tahu, kami sadar bahwa kebenaran firman Tuhan ada kuasa, mengandung janji di sana, ada jalan keluar dan kekuatan yang terus menolong dan membela kami. Berkati seluruh warga Pakasaan Remboken, baik yang ada di tempat ini maupun yang sementara menikmati acara virtual ulang tahun kami. Tetapi kami percaya satu persatu Tuhan lawat, satu persatu Tuhan jamah, besar kecil tua muda, Tuhan memberkati. Dijauhkan dari segala hawa-hawa jahat, niat-niat jahat, iblis setan yang coba mengganggu kehidupan kami, yang menebarkan panah apinya untuk menjatuhkan hidup kami, sehingga hidup kami terpuruk, jatuh dan lupa kepada Tuhan. Tetapi hari ini bangkitkan kami Tuhan, beri kekuatan, biarlah di masa sukar ini kami tetap tegar, karena kami bersama dengan Tuhan. Meteraikanlah kebenaran firman-Mu dalam setiap hati kami. Izinkanlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan, sehingga kami tidak lalai dalam mengiringi Tuhan dan taat setia. Karena taat tak perlu tanya, tetapi terus mengikuti jejak dan jalan Tuhan. Hamba-Mu berhenti bicara,
tetapi kuat kuasa Roh Kudus terus berbicara kepada kami sekalian, dan biarlah kami boleh melakukannya dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Kita semua yang diberkati mari berkata amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Dalam syafaat kita bersama kita berdoa. Tuhan, kembali kami membawa setiap pergumulan dan persoalan kami ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Kami juga tidak lupa berdoa buat keadaan Indonesia yang dilanda oleh COVID-19. Secara khusus kami berdoa buat negeri kami yang tercinta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah pemerintah kami dan seluruh jajarannya dari petinggi, presiden sampai kepada bawahan bahkan tingkat RT RW. Tuhan tolong, biarlah semua berjalan dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kami menyerahkan bangsa Indonesia, pemerintahannya ke dalam tangan-Mu, dari presiden, wakil presiden, para menteri, para gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RT, RW. Ya Tuhan, semuanya Tuhan tolong. Dan biarlah berjalan dalam pimpinan Tuhan yang sempurna. Kami juga menyerahkan seluruh gereja-gereja yang ada di Indonesia, yang sebagian besar dan sebagian kecil mungkin sudah buka ataupun yang belum, untuk melaksanakan ibadah setiap hari Minggu. Tuhan mari tolong agar supaya COVID ini segera berlalu, karena kami percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kami patahkan setiap hawa-hawa jahat, panah api iblis setan yang coba menyebarkan wabah bagi kami Indonesia. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan segera terjadi, kelepasan segera terjadi. Kami juga tak lupa secara khusus ya Tuhan berdoa buat warga Pakasaan Remboken, dan biarlah mereka terus tegar, terus kuat, bahwa Tuhan melindungi mereka kemanapun mereka pergi dan melangkah. Anak cucu mereka diberkati oleh Tuhan, tidak kekurangan suatu apapun yang baik, sehingga hidup kami semakin sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang berbeban berat, mari Tuhan berikan jalan keluar. Mereka yang mungkin ada yang menganggur karena efek atau akibat dari COVID-19 ini, Tuhan bukakan jalan bagi mereka, sehingga mereka tidak kekurangan yang baik yang datang dari Tuhan, tidak kekurangan makan dan minum, Tuhan yang mencukupi. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Biarlah syafaat kami yang kami naikkan di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Kami semua yang diberkati mari berkata amin. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Kita akan memberi korban persembahan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu bagi kami semua warga Pakasaan Remboken. Saatnya kami akan memberi korban persembahan. Biarlah setiap persembahan yang kami berikan Engkau berkati Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Untuk persembahan syukur silakan ditransfer ke Bendahara Umum KWPR yang tertera di bawah ini atas nama Ibu Yola Sumayo. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan tutup ibadah syukur pada saat ini. Kita nyanyi pujian doa Yabes. Memberkati aku berlimpah-limpah.
sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Akhirnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ibadah hari ulang tahun yang ke-51 dari kerukunan warga Pakasaan Remboken telah berakhir. Mari kita bangkit berdiri, arahkan hatimu, pandang kemuliaan Tuhan yang tanpa batas itu. Angkat tanganmu dan mari terimalah berkat Tuhan. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa kita di sorga, di dalam kasih, kuasa, kekuatan, kehebatan, kedahsyatan, dan keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam naungan kuasa Roh Kudus yang senantiasa menuntun, membahagiakan, memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami meraih berkat-Nya. Haleluya. Kita semua yang diberkati mari berkata amin. Amin. Dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Baik, Bapak Ibu sekalian serta seluruh anggota Kerukunan Warga Pakasaan Remboken, kita akan segera masuk dalam perayaan hari ulang tahun ke-51 Kerukunan Warga Pakasaan Remboken. Kita akan segera mulai perayaan dengan diawali oleh kata sambutan dari Ketua Umum Kerukunan Warga Pakasaan Remboken, Laksamana Madya Purnawirawan Dr. Desi Albert Mamahit. Kami persilakan. Shalom, damai di hati, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Ketua Dewan Pembina Mayor Jenderal Purnawirawan Glenny Kairupan. Yang kami hormati Bapak Wakil Ketua Umum KWPR Mayor Jenderal TNI Wanti Franky Mamahit. Yang kami hormati Bapak Pendeta Julius Antoni. Yang kami hormati opa-opa, oma-oma, saudara-saudara sekalian, seluruh warga KWPR. Pada hari yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan ucapan selamat hari ulang tahun KWPR yang ke-51. Kalau kita melihat bahwa KWPR sudah berusia 51 tahun, artinya ini sudah setengah abad lebih 1 tahun. Nah, umur 51 tahun ini menunjukkan bahwa sudah cukup panjang perjalanan dari organisasi Kerukunan Warga Pakasaan Remboken ini. Artinya sudah dari generasi ke generasi, ya, ada generasi pertama, generasi kedua, ketiga, dan bahkan keempat dan kelima. Nah, ini sudah menunjukkan bahwa organisasi KWPR ini sudah matang. Dan saya sangat berbahagia dan mengucapkan terima kasih kepada para sesepuh, para pendiri dari KWPR ini. Ada sebagian dari kita, opa-opa, oma-oma yang pernah ikut mendirikan dan ikut juga terlibat sebagai pengurus di organisasi ini. Terima kasih atas semua usaha, upaya, dan kerja kerasnya sehingga organisasi KWPR ini masih bisa berjalan sampai saat ini. Dan mudah-mudahan dan kita semua berharap dan berupaya bahwa organisasi KWPR ini
tidak hanya berhenti sampai sini saja atau beberapa tahun lagi, kita harus berupaya dan bertekad bahwa organisasi KWPR ini akan terus ada sampai kapanpun, sampai dunia kiamat istilahnya ya. Jadi mungkin kalau kita dari opa-opa atau oma kita itu yang mendirikan, terus kita generasi penerus ya, sebagai generasi penerus yang saat ini mendapatkan kehormatan untuk mengurus dan melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam organisasi KWPR ini, nanti di masa-masa mendatang tentu generasi muda, anak-anak kita, cucu-cucu kita, bahkan sampai cicit-cicit yang banyak sekali lagi nantinya, itu akan terus-menerus mengawali dan memimpin di organisasi KWPR ini. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada keluarga dari pendiri KWPR ini, opa-opa, oma-oma yang juga sudah mengurus organisasi ini sampai dengan saat ini. Saat ini kita menyadari bahwa situasi di Indonesia, kita sedang mengalami wabah COVID-19. Wabah ini bukan saja melanda Indonesia, tapi sudah hampir ke seluruh negara di dunia ini. Sudah sejak tanggal 2 Maret diumumkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo bahwa Indonesia juga termasuk negara yang mengalami wabah COVID-19. Kita sama-sama mengalami ya, sejak bulan Maret, April, Mei, kita mungkin masing-masing lockdown ya, di rumah kita masing-masing, kita work from home atau kerja di rumah, tinggal di rumah, anak-anak kita belajar di rumah. Nah, kemudian kita sekarang sudah memasuki masa normal baru, new normal, atau ada juga yang menyampaikan kenormalan baru. Ini sudah merupakan program pemerintah yang membuat kita bisa lebih agak bebas lagi bekerja di kantor kita masing-masing, lebih boleh juga untuk keluar rumah, untuk belanja atau melaksanakan kegiatan. Namun anak kita juga sepertinya masih belajar di rumah ya. Jadi para orang tua harus terus mendampingi anak-anak kita untuk membimbing mereka dalam kegiatan belajar mengajar di rumah. Tapi saya perlu ingatkan di sini bahwa sesuai juga dengan anjuran yang selalu diberikan oleh pemerintah, bahwa masa normal baru atau new normal ini bukan berarti wabah virus COVID-19 ini sudah selesai. Belum. Kita harus waspada dan hati-hati kepada yang istilahnya gelombang kedua ataupun gelombang ketiga dan gelombang keempat. Karena menurut apa yang disampaikan pemerintah, akan ada gelombang-gelombang berikutnya. Gelombang kedua besarannya bisa lebih besar daripada korbannya ya, maksudnya bisa lebih besar daripada gelombang pertama, tapi juga bisa lebih kecil. Gelombang ketiga harapannya lebih kecil lagi sampai selesai, sampai ditemukannya vaksin atau obat penyembuh dari COVID-19 ini. Jadi virus itu masih bergentayangan di luar rumah kita. Untuk itu kita harus waspada. Kita keluar rumah bukan berarti tidak boleh, kita boleh saja keluar rumah melakukan aktivitas-aktivitas, tapi harus tetap ingat protokol yang sudah disampaikan atau diumumkan oleh pemerintah. Ya, harus tetap pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, ya, dan lain-lainnya. Yang utama bagi kita semua di sini adalah menjaga kesehatan dan keselamatan pribadi dan keluarga kita dan orang-orang di sekitar kita.
termasuk juga rekan kerja di organisasi KWPR ini juga, walaupun juga sudah mulai melakukan kegiatan rapat-rapat, tapi saya harapkan agar terus bisa memperhatikan kesehatan dan keselamatan pribadi. Kemudian saya juga perlu menghimbau bahwa di masa yang kurang menyenangkan saat ini, marilah kita bersama-sama saling membantu, ya, membantu warga KWPR dengan semampu kita memberikan bantuan, sumbangan, berapapun jumlahnya atau apapun bentuknya yang bisa disalurkan kepada panitia di KWPR. Selama ini kita sudah mengumpulkan banyak bantuan dan sumbangan dari kita semua yang kemudian kita salurkan kepada keluarga KWPR yang membutuhkan. Kita tahu tidak semua keluarga di KWPR ini yang memiliki kecukupan, masih banyak yang membutuhkan bantuan-bantuan. Untuk itu marilah kita terus memberikan bantuan semampu kita, seikhlas kita. Bantuan ini bukan hanya sekali, kalau sekarang mungkin sedikit, besok lagi, tambah sedikit lagi. Yang penting selama kita bisa memberikan bantuan, jangan pernah berhenti memberikan bantuan itu, berapapun besarnya, apapun bentuknya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada seluruh warga KWPR yang telah memberikan bantuan-bantuan, termasuk sumbangan-sumbangan kepada warga KWPR lainnya melalui panitia yang ada di organisasi KWPR ini. Paling tidak untuk kita keluarga, kalau bisa diupayakan bagi yang mampu nih ya, yang mampu. Kalau kita tahu ada tetangga kita atau keluarga dekat kita yang kekurangan, ya bantulah mereka. Paling enggak dari keluarga dekat saja. Ya. Jadi bantuan ini tidak harus disampaikan kepada organisasi KWPR. Tapi kalau ada anggota keluarga yang kita tahu, yang dekat sekali dengan kita, yang kekurangan, kita harus rela memberikan sumbangan kepada mereka selama kita berkelebihan. Karena ingat, ya Tuhan, ada firman Tuhan yang menyampaikan bahwa jadilah saluran berkat Tuhan. Jadi kita harus yakin dan percaya kalau berkat-berkat Tuhan yang kita terima, itu kita juga harus menyalurkan berkat itu. Kalau tidak nanti berkatnya berhenti. Ya, kurang lebih begitu. Ya, barangkali Bapak Pendeta ya. Yang ini yang saya pahami bahwa selama kita menjadi saluran berkat Tuhan, maka Tuhan akan terus memakai kita, menggunakan kita dengan memberikan berkat-berkat terus secara berkelimpahan. Semakin besar, semakin banyak berkat yang kita salurkan, maka saluran berkat itu akan semakin besar. Ibarat selang, makin lama makin besar, sehingga berkat Tuhan akan terus berlimpah melalui diri kita. Ya, jadi saya harapkan bahwa kita harus memahami hal ini, ya, dan marilah kita memulai memberikan atau menyalurkan berkat-berkat Tuhan melalui kita kepada orang yang membutuhkan. Sesuai tema dari acara ini, acara hari ulang tahun KWPR ke-51 ini, yaitu tegar di masa sukar. Jadi himbauan saya adalah, ya marilah kita saling membantu. Kita harus kuat, tegar, jangan pernah menyerah. Ya, kita harus yakin bahwa ini hanya salah satu masalah di dalam kehidupan kita, yang kebetulan kita alami secara bersama-sama. Tapi yakin dan percayalah bahwa tidak ada
yang bisa menghambat kita atau mencegah kita untuk mencapai tujuan kita, tujuan pribadi maupun tujuan organisasi. Karena kita yakin bahwa Tuhan kita maha besar, Tuhan akan terus membimbing kita, melindungi kita, menjaga kita, dan selalu memberikan berkat-berkat yang berkelimpahan kepada kita. Dan yakinlah bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah kepada hidup kita masing-masing. Dan selanjutnya, sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim panitia dari KWPR yang sudah bersusah payah menyiapkan dan menyelenggarakan acara ini, sehingga acara ini bisa terlaksana dengan baik. Dan kepada gereja Persekutuan Oikumene Umat Kristen Hosana Cililitan di Jakarta, saya mengucapkan terima kasih atas disediakannya tempat ini, sehingga tempat ini menjadi tempat yang indah bagi kita untuk beribadah, untuk memuji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan perayaan Hari Ulang Tahun KWPR yang ke-51 ini dengan baik dan dalam suasana yang luar biasa sekali saat ini, ya. Demikian yang bisa saya sampaikan sebagai Ketua Umum Kerukunan Warga Pakasaan Remboken. Terima kasih atas semuanya. Marilah tetap yakin dan percaya Tuhan akan terus selalu beserta kita. Amin. Terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, setelah sambutan yang pertama, kita akan dengar sambutan yang kedua dari pembina Kerukunan Warga Pakasaan Remboken yang pada saat ini akan dibawakan oleh Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Gleni Kairupan. Kami persilakan. Salam, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang kami kasihi. Pada hari yang berbahagia ini, Kerukunan Warga Pakasaan Remboken menyelenggarakan suatu kebaktian dalam rangka ulang tahun yang ke-51. Kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa bahwa kita masih diberikan kesempatan, walaupun tidak seperti tahun-tahun yang lalu, di mana kita selalu, baik itu Paskah, Natal, maupun ulang tahun, ada event tatap muka bersama. Pada kondisi bangsa kita sekarang ini, yang kita hadapi pandemi COVID-19, maka ada keterbatasan yang mau tidak mau harus kita hadapi. Tapi kami bangga bahwa semangat KWPR, sekalipun ada keterbatasan, tetapi tetap melakukan suatu kegiatan, walaupun tidak bertatap muka. Kita harapkan di tahun depan, atau paling tidak Natal yang akan datang, kita masih bisa bertemu secara langsung dengan bertatap muka. Demikian saya ucapkan selamat kepada panitia yang sudah menyelenggarakan acara ini, dan kiranya ulang tahun yang ke-51 ini menjadikan suatu tonggak sejarah bahwa KWPR adalah organisasi kerukunan Kawanwa yang pertama yang ada di bumi Indonesia. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Sekian dan terima kasih. Salam. Kita akan menyalakan lilin ulang tahun. Untuk itu kami mengundang Ketua Dewan Pembina KWPR, Bapak Maijen TNI Purnawirawan Gleni Kairupan MSc. Ketua Umum KWPR, Bapak Laksdia Purnawirawan Dr. Desi Albert Mamahit MSc. Pendeta Julius Antoni MA, Wakil Ketua Umum Bapak Maijen TNI WW Franky Mamahit, Sekretaris Umum Ibu Meita A. Pangke,
Ketua Bidang Kerohanian dan Diakonia, Ibu Feni Mamusung Mamahit. Kami persilakan untuk menyalakan lilin. Baik, kita akan segera masuk dalam penutupan perayaan Hari Ulang Tahun KWPR yang ke-51. Kami ingin mengucapkan terima kasih kami kepada pengurus dan pembina KWPR beserta panitia yang sudah membantu, memfasilitasi kita pada Hari Ulang Tahun ke-51 ini hingga dapat terlaksana dengan baik. Dan juga untuk seluruh anggota Kerukunan Warga Pakasahan Remboken yang boleh mendukung acara ini secara virtual, kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih. Juga untuk Gereja Pauk Hosana Cililitan, kami ucapkan terima kasih untuk fasilitas yang sudah diberikan kepada kami untuk merayakan Hari Ulang Tahun ke-51 KWPR pada saat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati dan menjaga kita selalu. Pakatuan wo pakalawira. Saya YSPP Lumentuk, Wali Kota Manado, warga Remboken di Kota Manado, mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun ke-51 KWPR Jakarta dan sekitarnya. Semoga perkumpulan warga Remboken di Jakarta sekitarnya semakin diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Pakatuan Pakalawira. Tabea, saya dan seluruh jajaran DPP Kerukunan Keluarga Kawanua mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun kepada Kerukunan Warga Pakasahan Remboken yang ke-51. Semoga semakin solid, semakin maju, dan juga semakin luas pelayanannya untuk warga Remboken di perantauan. Pakatuan Opakalawiren, Tuhan memberkati. Shalom. Shalom. Tabea Patuwariwaya Kerukunan Warga Pakasahan Remboken di mana saja berada yang saya muliakan. Pada kesempatan yang sangat baik ini, saya atas nama seluruh Dewan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Kawanua menyampaikan selamat ulang tahun Dirgahayu ke-51 pada tanggal 20 Juli 2020 kepada Kerukunan Warga Pakasahan Remboken di bawah kepemimpinan Ketua Umum Bapak Laksamana Madya TNI Purnawirawan Dr. Desi Mamahit MSc beserta seluruh pengurus. Marilah kita perkuat hubungan kekeluargaan dan kerjasama kita antara Dewan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Kawanua dan seluruh Dewan Pengurus Pusat Kerukunan Warga Pakasahan Remboken di mana saja berada dalam rangka kita membangun dan mengembangkan budaya Minahasa sebagai budaya yang kita sama-sama cintai, warisan para leluhur kita
Pakatuan Bupaka Lawiran kita nuwaya. Shalom, saya Marskal Pertama TNI Donald Kasenda, Kepala Dinas Pengamanan TNI Angkatan Udara, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-51 Kerukunan Warga Pakasaan Remboken. Semoga dengan genap berusia 51 tahun, Kerukunan Warga Pakasaan Remboken menjadi semakin solid, maju, dan tangguh, serta menjadi berkat bagi semua orang Remboken dimanapun berada. Sito Timo Tumouto. Saya Pendeta Renata Tikunu, Ketua Kerukunan Warga Pakasaan Remboken, Sulawesi Utara, mengucapkan selamat hari ulang tahun buat KWPR se-Jabotabek atau KWPR Pusat ke-51. Semoga kita tetap menjaga keutuhan kita, kompakan kita. Meski kita orang Remboken terpencar di mana-mana, tetapi kita tetap satu. Seperti apa yang pernah dikatakan oleh para leluhur kita. Sumerar kita esah, esah kita sumerar. Marilah kita tetap berada di dalam keutuhan, esa-esaan sebagai Tau Kawatuan. Shalom, Pakatuan Bupaka Lawiran. Saya Yola Kusoy selaku Ketua. Dan saya Diki Linturan selaku Wakil Ketua. Kami atas nama pengurus dan seluruh warga Pakasaan Remboken di California, USA mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-51 kepada KWPR Pusat Jakarta, Indonesia. Mari orang bangun Kota Kawatuan Remboken bersama-sama. Pakatuan Bakalawiran. Atas nama seluruh PPS Persatuan Purnawirawan Pertiwi Sulu, saya Teli Kasenda sebagai pembina, Ibu Rita Mamoto sebagai ketua, dengan seluruh pengurus anggota PPS mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-51 Kerukunan Warga Pakasaan Remboken dimanapun berada. Selamat hari ulang tahun kepada pengurus pusat, juga kepada Ketua Umum KWPR Laksamana Madya TNI Purnawirawan Desi Mamahit, juga kepada pembina KWPR Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Glenn Kairupan. PPS Persatuan Istri-Istri TNI Purnawirawan Sulut percaya KWPR akan lebih sukses, lebih baik di masa-masa mendatang dari waktu ke waktu, dengan tetap menjaga kerukunan warganya, kerukunan pengurusnya sesuai nama Kerukunan Warga Pakasaan Remboken. Selamat berkarya kepada seluruh pengurus pusat untuk warga KWPR. Semoga Tuhan menolong pengurus pusat dalam pengabdiannya. Dirgahayu KWPR, Pakatuan Bupaka Lawiran. Terima kasih. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 사랑하는 KWPR. 생일 축하합니다. Kami dari keluarga Yun Mamusu mengucapkan KWPR 50주년을 축하드립니다. 사랑합니다. KWPR 파이팅! Selamat sore dari Hannover.
Selamat sore dari Hannover. sore dari Jerman. Selamat ulang tahun ke-51 Kerukunan Warga Pakasaan Rembogen Pakatuan Pakalawiran KWPR DKI dan sekitarnya. Happy anniversary KWPR yang ke-51. Biarlah KWPR bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Viva KWPR. God bless you. Greetings from this lovely sunny evening here in Plymouth, England. Saya dari keluarga Mangari Bilisangan mengucapkan Happy 51st Anniversary untuk KWPR, and here's another 50 years more and beyond. Cheers! Langzaam leven, langzaam leven, langzaam leven in de gloria, in de gloria. Nou, gefeliciteerd voor 51 jaar KWPR Pusat Indonesia. Nog een gefeliciteerd en heel veel succes natuurlijk. En groetjes uit Amsterdam. Dag. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday KWPR. Happy birthday to you. Kami keluarga Tirayo Walanda, Washington DC mengucapkan Happy birthday KWPR. God bless you KWPR. Pakatuanmu Pakalawiran. Bye. Shalom, salam sejahtera buat kita sekalian. Atas nama pengurus serta anggota Perkumpulan Keluarga Besar Tendean PKBT DKI Jakarta menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-51 KWPR. Semoga KWPR tetap eksis di masa-masa mendatang. Akhirnya, salam sehat, salam sukses untuk seluruh pengurus, bahkan anggota KWPR di mana saja berada. Tuhan memberkati. Kami atas nama Perkumpulan Keluarga Besar Mamusung Mamahit mengucapkan selamat ulang tahun ke-51 Kerukunan Warga Pakasaan Rembogen. Tuhan Yesus memberkati. Pakatuanmu Pakalawiran. Shalom. Salam sejahtera bagi KWPR DKI Jakarta. Dari kami atas nama keluarga besar Taat Sejagodetabek mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-51 KWPR. Tuhan Yesus memberkati. Pakatuan Pakalawiran. Kami dari Perkumpulan Keluarga Besar Kusoy Jakarta dan sekitarnya mengucapkan selamat hari ulang tahun KWPR ke-51. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kami dari Ikatan Keluarga Besar Tobeng se-Jabodetabek mengucapkan selamat ulang tahun kepada Kerukunan Warga Pakasaan Rembogen yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Maju terus, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, sedikit saya mau menyampaikan tentang produk Bali Star, yaitu jus asli sari buah. Tidak ada campuran gula, jadi manisnya itu asli dari buah. Dan kami mempunyai beberapa varian, ada 15 varian, dari mulai anggur, lychee, orange, mango, sirsak, kiwi, strawberry, belimbing, dan banyak lagi, kurang lebih 15 varian. Jadi ibu-ibu, untuk konsumsi ini bagi yang penderita diabetes ini aman karena tidak pakai biang gula. Jadi di saat ibu-ibu membutuhkan, tinggal menghubungi saya di nomor 0812 832 7538. Kami atas nama keluarga besar
Ering Roring mengucapkan selamat ulang tahun bagi kerukunan warga Pakasaan Remboken. Semoga semakin melebarkan sayapnya untuk memberkati banyak orang. Tuhan Yesus memberkati Pakatuan wo Pakalawiran. Halo, Shalom. Dengan saya Nindi Elis. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada KWPR yang ke-51. Semoga di usia yang ke-51 ini pelayanannya semakin giat, memenangkan jiwanya semakin semangat, dan melakukan firman-Nya juga semakin oke. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Pendeta Roy Suromi mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-51 Kerukunan Warga Pakasaan Remboken. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, Shalom. Saya Pendeta Rio Panggabean, Oikumene Ministry Jakarta. Saat yang berbahagia ini, saya ingin mengucapkan kepada para pengurus dan seluruh warga, seluruh anggota dari Kerukunan Warga Pakasaan Remboken, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri, selamat berbahagia, selamat bersukacita atas bertambahnya kembali usia daripada Kerukunan Warga Pakasaan Remboken ini. 51 tahun itu adalah umur yang tidak pendek. Saudaraku, 51 tahun berarti di situ juga Tuhan berkarya di dalam Kerukunan Warga Pakasaan Remboken. Sebagai seorang hamba Tuhan, saya berdoa biarlah para pengurus maupun anggota terus berkarya, bukan saja kepada seluruh anggota yang warga dari Remboken, tetapi juga keberadaannya menjadi berkat, menjadi bermanfaat bagi Indonesia. Saya Pendeta Rio Panggabean, Ekumene Ministry Jakarta. Tuhan Yesus memberkati.